Nah, kali ini kita bahas ya soal Wahyu 12 yang berbicara mengenai tanda besar di langit. Nah, sayangnya banyak guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu ini membahas soal Wahyu 12 ini yang jelimet kemana-mana, bikin rumit dan lain-lain ya. Yang penting itu apa? Keep it simple. Gak serumit itu, asalkan kita bertujuan untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Nah, supaya kita punya pemahaman dasar dulu, jangan kita langsung masuk ke Wahyu 12, tapi kita bahas dulu dari awal penciptaan mengenai benda-benda langit dulu. Ya. Kita masuk ke kitab Kejadian 1 ayat 14. Saya bacakan. Dan Elohim berfirman, biarlah ada benda-benda penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam, dan mereka ada untuk tanda-tanda, perhatikan di sini, signs kalau bahasa Inggrisnya, dan untuk musim-musim, seasons, dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Nah, di sini kita perhatikan lagi fungsinya, yaitu untuk apa? Benda penerang, satu. Kedua, memisahkan antara siang dengan malam. Ketiga, ada untuk tanda-tanda. Nah, di sini, di poin ketiga ini, untuk tanda-tanda. Hal ini akan berkaitan kalau kita baca isi Wahyu 12. Kita masuk ke Wahyu 12. Di Wahyu 12, saya bacakan. Dan terlihatlah suatu tanda besar di langit. Ini sudah jelas, literal sekali, tidak ada perumpamaan di sini, jelas kata-katanya, tanda besar di langit. Seorang wanita dengan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dan ketika mengandung dalam rahimnya, dia berteriak karena menderita sakit bersalin, dan karena tersiksa pada saat melahirkan. Oke, kita stop sampai situ dulu. Di sini saya jelaskan. Wanita yang dimaksud di sini adalah konstelasi atau rasi bintang Virgo. Yang juga dikenal sebagai apa? Rasi bintang perempuan perawan, virgin, Virgo. Dari situ ya. Nah, yang bermahkotakan, berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Nah, kondisi ini, ya, syarat yang disebut di sini, berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, dan mahkota 12 bintang, ini semua terpenuhi di tanggal 23 September 2017. Jadi pada tanggal 23 September 2017, kalau kita melihat ke langit, ya, ke konstelasi bintang Virgo, itu kita bisa melihat komposisi seperti yang digambarkan dalam Wahyu 12. Di situ. Nah, kenapa ini sifatnya benar-benar suatu yang spesial, ya? Kita harus tahu mengenai konsep rasi bintang dan juga planet. Rasi bintang itu posisi selalu tetap ya. Virgo, Leo, dan lain-lain rasi bintang itu selalu tetap, tidak pernah berubah. Yang selalu berubah, yang selalu punya pergerakan, itu yang namanya planet. Ya, salah satu yang saya gambarkan di sini ada Merkuri, ada Mars, ada Venus, dan juga ada Jupiter. Oke? Nah, Jupiter itu juga dikenal sebagai apa? Jupiter sebagai bintang raja. Kenapa? Karena Jupiterlah planet yang paling cerah kalau kita lihat di langit dibandingkan planet-planet lainnya.
Nah, Jupiter masuk tanda kutip rahim konstelasi bintang Virgo itu pada tanggal 20 November 2016. Lalu dia melakukan suatu gerakan yang disebut retrograde. Jadi dia bolak-balik, cuma posisinya di sini aja, ya. Jadi seakan-akan bergerak di dalam rahim. Dan baru pada tanggal 9 September 2017, Jupiter ini keluar dari posisi tanda kutip rahim Virgo. Nah, jeda waktu ini kurang lebih sama seperti proses kelahiran manusia, yang mana kehamilan itu berlangsung antara 37 sampai 41 minggu. Lalu, 13 hari kemudian atau 14 hari kemudian setelah Jupiter tanda kutip lahir atau keluar dari posisi rahim Virgo ini, ada conjunction, ya, atau 3 planet yang bergerak sejajar, yaitu Merkuri, Mars, Venus, ya. Perhatikan sekali lagi, di tanggal 23 September 2017, Merkuri, Mars, Venus, posisinya persis seperti ini. Jadi kalau dilihat seperti di atas Virgo, ya, dan menambah jumlah bintang-bintang yang dalam rasi bintang Leo, sehingga jumlah bintang, tanda kutip, yang ada di atas Virgo, atau menjadi mahkota Virgo, menjadi mahkota perempuan, menjadi totalnya jumlahnya 12. Ingat ya, Merkuri, Mars, Venus itu planet, mereka selalu bergerak. Jadi hanya pada tanggal 23 September 2017 lah, ketiga planet ini posisinya persis di atas Virgo, dan bisa berdekatan dengan Leo, rasi bintang Leo. Jadi membentuk mahkota yang 12 bintang. Nah, itulah penggambaran dari Wahyu 12. Tapi kita pikir lagi, apa betul ini suatu tanda besar di langit? Maka kita harus melihat lagi bukti-bukti tambahan bahwa tanda-tanda di langit ini tidak hanya ada Wahyu 12 saja, tapi juga ada tanda-tanda lain di langit, ya, yang juga jaraknya tidak berjauhan dengan kejadian Wahyu 12 pada tanggal 23 September 2017. Oke, untuk itu kita masuk juga ke Yoel. Sebentar saya tampilkan di sini. Jadi Yoel 2 ayat 30, ini saya bacakan. Dan aku akan memberikan tanda-tanda di langit dan di bumi, darah dan api serta gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap. Poin 1 di situ, matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Yahweh yang dahsyat dan menakjubkan. Perhatikan kata kunci di situ. Jadi Yoel berbicara tanda-tanda yang akan muncul sebelum akhir zaman, hari Yahweh, Day of the Lord. Oke. Poin 1 tadi, matahari jadi gelap. Bulan menjadi darah. Kita tadi sudah bahas, Wahyu 12 adalah suatu tanda besar yang unik, yang tidak pernah terjadi, mau dipundurkan ribuan tahun ke belakang, atau dimajukan ribuan tahun ke depan. Taunya dari mana? Bisa gunakan software, namanya Stellarium, ya, untuk melakukan simulasi, melihat apakah betul komposisi seperti yang digambarkan di Wahyu 12 ini akan terulang. Jadi Anda sekalian bisa cek sendiri, lakukan sendiri, riset sendiri apakah betul bahwa ini sifatnya unik,
tahun ke belakang sampai 6.000 tahun ke depan. Lalu kita masuk juga ke tanda-tanda lain, yaitu matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Pada tanggal dari tahun 2015 sampai tahun 2016, ini ada peristiwa yang banyak dikenal sebagai sebutan Tetrad Blood Moon. Ya. Yaitu apa? Yaitu proses di mana bulan warnanya menjadi merah seperti darah. Dan itu terjadi dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 4 kali. Makanya disebut tetrad. Tetrad itu dari kata-kata 4. Ini terjadi dalam kurun waktu tahun 2015, tahun 2016. Oke? Lalu, matahari menjadi gelap. Kalau kalian juga googling, ya, bisa cek 20 Agustus 2017, itu terjadi gerhana matahari total yang melintasi benua Amerika. Dan itu juga sangat heboh di kaum astronomi semua, karena itu juga termasuk hal yang jarang terjadi. Jadi 2 hal ini, sebagaimana ada juga di Yoel 2 ayat 30 sampai 31, ya, yang berbicara mengenai apa? Day of the Lord. Ya, yang kita tahu ini akan datangnya kapan? Nanti setelah masa Antichrist selesai. Wahyu 12 juga berbicara apa? Kalau dibaca lagi selanjutnya sampai ke ayat ke-6, ya, di situ ada perempuan tersebut akan dibawa, diselamatkan, disembunyikan selama berapa lama? 1260 hari atau 3,5 tahun. Oke. Sudah bisa mulai melihat korelasinya, hubungannya antara Day of the Lord di Yoel 2 ayat 30 sampai 31 yang ditandai dengan munculnya dahulu matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah seperti darah, dengan Wahyu 12 di ayat ke-6 di mana perempuan bangsa Israel akan disembunyikan selama 3,5 tahun dari si naga tua atau setan atau antikris itu. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa untuk membahas Wahyu 12, ya, kita juga harus menggunakan bantuan ayat-ayat lain yang saling mendukung. Berbicara mengenai apa? Mengenai akhir zaman. Mengenai datangnya masa Antichrist dan juga mengenai Day of the Lord. Dan kita sebagai gereja paham bahwa apa? Bahwa hal tersebut, Day of the Lord, tribulation dan lain-lain, baru akan terjadi setelah gereja mengalami rapture. Oleh karena itu, saya mau ingatkan juga, waktunya sudah dekat. Saatnya kita bertobat supaya kita bisa ikut untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus yang akan menjemput kita di awan-awan permai, dan kita akan diloloskan dari segala macam kesusahan, murka Tuhan, dan kita tidak akan mengalami itu semua sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, dan kita akan pegang itu sebagai Injil, sebagai berita baik, bahwa itu harapan kita. Gereja akan lolos dari itu semua. Maranatha.